Hai, apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan belajar belah ketupat bersama Ayo Sinau. Pertama-tama kita akan belajar tentang sifat-sifat dari belah ketupat. Mari kita lihat sisi-sisi dari belah ketupat. Kira-kira sisinya gimana nih? Ya, sisinya itu yang berhadapan sejajar ya. Ada sisi yang sejajar yang berhadapan. Terus selanjutnya kalau dilihat dari panjangnya, kira-kira gimana? Sama ya panjangnya. Tapi coba kita ukur dulu nih. Panjang AB 16, panjang BC 16 cm, panjang CD 16 cm juga, panjang AD 16 cm juga. Jadi dapat kita simpulkan bahwa panjang sisinya itu kongruen atau sama panjang, sama besar panjang ya. Kalau dilihat dari sisinya tadi ya, sisinya kongruen. Terus sisi yang sejajar, sisi yang berhadapan sejajar ya. Kalau dilihat dari sudutnya, gimana kira-kira? Mari kita ukur sudut A. Besarnya berapa? Oke. 55 ya. Selanjutnya kita ukur sudut B. Besarnya 125. Sudut C 55. Kemudian terakhir sudut D besarnya 125. Jadi dari percobaan mengukur sudut tadi dapat disimpulkan ya, bahwa sudut yang berhadapan kongruen atau sama besar. Kemudian sudut yang berdekatan jumlahnya selalu 180. Sifat-sifat dilihat dari sisinya sudah, dilihat dari sudutnya sudah. Sekarang kita lihat dari segi diagonalnya. Kira-kira gimana? Ada yang tahu? Mari kita buat diagonal AC. Coba diperhatikan sudut A sama sudut C. Diagonal itu membagi sudut A menjadi dua bagian yang sama besar ya. Dan begitu juga dengan sudut C. Tuh, menjadi dua bagian yang sama besar. Kita lanjut ke diagonal BD. Kita buat diagonal BD dulu ya. Lalu perhatikan sudut B dan sudut D. Diagonal BD tadi membagi sudut B dan sudut D menjadi dua bagian yang sama besar pula ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa diagonal-diagonal belah ketupat itu membagi sudut-sudutnya menjadi dua bagian yang sama besar. Coba perhatikan diagonal AC dan diagonal BD. Keduanya saling berpotongan ya. Kira-kira membentuk sudut berapa nih? Sudut 90 ya. Jadi mereka berpotongan tegak lurus. Selain tegak lurus gimana? Ada lagi yang bisa disimpulkan? Kemudian dari A ke titik potong, terus dari C ke titik potong, gimana? Ada kesamaan? Ya, panjangnya sama. Dari B ke titik potong, kemudian dari D ke titik potong. Kira-kira panjangnya sama nggak? Sama ya, panjangnya sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang. Masih tentang diagonal. Sekarang coba diperhatikan diagonal BD. BD membelah belah ketupat ABCD menjadi dua bagian, menjadi dua segitiga ya.
Kira-kira besarnya gimana nih? Besarnya sama ya, antara segitiga ABD dengan segitiga BCD. Kemudian perhatikan diagonal AC. AC membagi belah ketupat menjadi dua segitiga sama kaki ya, segitiga ABC dan segitiga ADC. Kedua segitiga ini besarnya sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa diagonal-diagonal belah ketupat ini membagi belah ketupat menjadi dua bagian yang sama besar. Kira-kira dari ketujuh sifat ini, adakah yang tahu belah ketupat itu apa? Belah ketupat adalah bangun datar segi 4 yang semua sisinya sama panjang. Sekarang kita lanjut ke keliling belah ketupat. Belah ketupat tadi kan bangun datar segi 4 yang semua sisinya sama panjang. Kalau panjang sisinya dimisalkan S, jadi kelilingnya akan sama dengan S tambah S tambah S tambah S. Atau juga bisa dirumuskan K sama dengan 4S. Mari kita latihan soal. Jika ada belah ketupat ABCD dengan panjang sisi 12 cm, tentukanlah keliling belah ketupat tersebut. Mudah bukan? Mari kita kerjakan bersama-sama. Jadi panjang sisinya 12 cm ya. Rumus keliling tadi kan 4 kali S. Jadi K sama dengan 4 kali 12 cm sama dengan 48 cm. Jadi keliling belah ketupat 48 cm. Kita lanjut ke luas belah ketupat. Kalau ada belah ketupat dengan panjang diagonalnya kita misalkan D1 dan D2. Kemudian kita potong berdasarkan diagonal satunya, membentuk dua buah segitiga ya. Kemudian salah satu segitiganya tadi kita potong lagi berdasarkan diagonal kedua tadi ya. Terbentuklah bangun baru dua buah segitiga siku-siku. Kita susun sedemikian rupa sehingga berbentuk persegi panjang. Dengan panjangnya diagonal 1 dan lebarnya setengah diagonal kedua. Dari kegiatan tadi dapat disimpulkan bahwa luas belah ketupat sama dengan luas persegi panjang. Seperti yang sudah dipelajari di video sebelumnya, bahwa luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Kalau panjangnya tadi D1 dan lebarnya setengah D2, maka akan sama dengan D1 kali setengah D2. Jadi luas belah ketupat sama dengan setengah diagonal 1 kali diagonal 2. Mudah bukan luas belah ketupat? Mari kita tinjau pemahaman kalian dengan latihan soal. Sebuah belah ketupat ABCD, jika besar sudut C 45, tentukan besar sudut lainnya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Dari soal tadi kan diketahui sudut C-nya sama dengan 45. Berdasarkan sifat belah ketupat, sudut yang berhadapan itu kongruen atau sama besar. Maka sudut A sama dengan 45 derajat. Lalu kita tentukan sudut B. Ingat,
sifat belah ketupat sudut yang berdekatan jumlahnya 180. Maka A tambah B sama dengan 180. A 45 ditambah B sama dengan 180. Maka B sama dengan 180 dikurangi 45 sama dengan 135. Karena sudut D dan B berhadapan, maka besarnya sama. Jadi sudut D sama dengan 135. Mudah ya? Kita lanjutkan untuk latihan yang kedua. Jika disajikan sebuah belah ketupat A, B, C, D dengan panjang sisi 5 cm seperti pada gambar, tentukan keliling dan luas belah ketupat. Mari kita kerjakan bersama-sama. Dari gambar tadi diketahui ya, diagonal satunya 8 cm. Diagonal kedua 6 cm dan panjang sisinya 5 cm. Tadi sudah belajar keliling ya. Ayo, siapa yang ingat rumus keliling belah ketupat? K sama dengan 4S. Kalau sisinya tadi 5, maka K sama dengan 4 kali 5 cm. Jadi kelilingnya 20 cm. Kita lanjut mencari luas belah ketupat. Luas belah ketupat tadi kan setengah diagonal 1 kali diagonal 2. Jika diagonal satunya 8 dan diagonal 2 6, maka luas belah ketupat sama dengan setengah kali 8 kali 6 sama dengan 24 cm persegi. Mudah ya teman-teman? Terima kasih sudah belajar bersama Ayu Sinau. Semoga bermanfaat. Bye-bye.